Teori Bronfenbrenner. Teori ekologi ini pertama kali dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner pada tahun 1971. Yang menjadi fokusnya yaitu konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Di dalam teori Bronfenbrenner ini terdapat 5 sistem lingkungan. Yang pertama yaitu mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi oleh anak. Dalam mikrosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Menurut Bronfenbrenner, murid bukan penerima pengalaman secara pasif di dalam settingan ini, tetapi murid adalah orang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu mengkonstruksi settingan tersebut. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem adalah ada kaitan dengan mikrosistem. Pada intinya, mesosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antar rumah dan sekolah. Yang ketiga, eksosistem. Eksosistem berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara dua atau lebih settingan lingkungan. Orang lain tidak berinteraksi secara langsung dengan anak, tetapi dapat mempengaruhi anak tersebut. Contohnya ketika ayah bekerja di kantor dan ayah ini mendapatkan masalah, ia melampiaskan kepada anaknya di rumah, sehingga mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem adalah lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih dapat memberi pengaruh signifikan pada anak. Yang terakhir, kronosistem. Kronosistem adalah kondisi kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh sekalian perubahan dan kontinu dan dalam kehidupan seorang anak. Pada kesiapan belajar terdapat ada 2 teori. Yang pertama, teori Bronfenbrenner yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan kini saya menjelaskan teori selanjutnya adalah teori atribusi, di mana teori atribusi ini dikemukakan seorang bapak psikolog yang bernama Gustav Heider pada abad ke-20, dapat disebut sebagai bapak psikologi tentang teori atribusi, di mana dia menyimpulkan bahwa kita sendiri yang dapat menyimpulkan bagaimana respon kita terhadap kesiapan belajar kita sendiri. Dan ada 2 sisi bagaimana kita cara memandang teori atribusi ini. Yang pertama, terhadap psikolog kita. Kita dapat menyimpulkan cara belajar kita atau cara kesiapan belajar kita dengan cara memahami diri sendiri. Dan pada sisi kedua adalah dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, kita dapat melakukan ini tanpa kesadaran kita sendiri yang mengarahkan kita pada tujuan kesiapan belajar kita. Dan pada teori atribusi ini terdapat beberapa jenis yang saya jelaskan hanya 1. Contohnya itu adalah atribusi explanatory, di mana artinya ini adalah cara kita menanggapi seseorang. Jika pemarah, maka kebiasaan sehari-harinya adalah pemarah, dan itu tidak benar, karena pada teori explanatory ini mengarahkan tujuan kita untuk lebih memahami kepribadian sesama kita. Dan dalam teori atribusi ini dapat memberi atau respon bagaimana anak agar memahami apa saja yang sudah diperolehnya untuk memenuhi kesiapan belajarnya. Nah, dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa anak diminta lagi untuk lebih memahami bagaimana cara dia mengenal kesiapan belajarnya melalui kedua teori tersebut. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa psikologi pendidikan adalah satu disiplin ilmu yang memiliki hubungan fungsional dengan ilmu-ilmu lain, khususnya dengan pembelajaran. Maka psikologi pendidikan selalu memberi kajian ilmiah bagi dunia pembelajaran dari sejak memahami peserta didik, upaya mengembangkan perencanaan pembelajaran, mengelola berbagai strategi mengajar, sampai pada menilai kemajuan dan keberhasilan belajar. Dan dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu
mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan teori Bronfenbrenner, atribusi, kepribadian atau moral atau karakter. Terus kita dapat mengetahui dan memahami implikasi untuk kegiatan pembelajaran, dan kita juga dapat memahami peran keluarga untuk proses pembelajaran. Sekian dari video project kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.